Oke, baik. Anak-anakku sekalian, Bapak mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu kembali di kelas 7 semester 2 ini. Alhamdulillah, semoga anak-anakku sekalian senantiasa diberi keberkahan, diberi umur yang panjang, disehatkan jasmani dan rohani. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim beserta sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Oke, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan dan mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Bapak akan mengajar kalian di kelas 7 semester 2 ini ya. Nah, tentang yang akan mata pelajaran yang kita pelajari hari ini ialah tentang fikih. Nah, mata pelajaran fikih yaitu tentang meraih khidmat dengan mengagungkan Jumat. Nah, artinya dalam pembahasan ini banyak sekali manfaat yang insya Allah akan kita pelajari. Nah, yang mana nantinya akan kita bahas itu berhubungan dengan sholat Jumat. Nah, terutama sholat Jumat beserta isi-isinya. Nah, jadi yang merasa perempuan, jangan cuma mau jadi penonton saja, enggak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Artinya seandainya kalian yang perempuan nanti punya anak laki-laki atau punya suami, nih mohon maaf, punya suami yang mungkin jauh dari kata paham tentang sholat, gitu, paham tentang sholat Jumat, entah itu ya. Jadi kalian sebagai istri mungkin setelah mempelajari ini, siapa tahu nanti kan bisa mengasih saran mungkin kepada suami, ini loh cara-caranya sholat Jumat gitu, mungkin gitu ya. Nah, kita kan nggak tahu nanti jodoh kalian itu siapa. Nah, maka dari itu kita jangan putus asa untuk selalu belajar, terutama untuk yang perempuan. Nah, karena ini kan sebenarnya masalah tentang sholat Jumat ini tidak ada hubungan dengan perempuan, tetapi tidak ada salahnya kalian untuk belajar. Mungkin nanti saatnya kalian udah punya anak, mungkin ada anak laki-laki. Nah, mungkin kalian itu lebih paham dibanding suami kalian. Ya, kalian yang mengasih pelajaran tentang sholat Jumat ini, apa-apa yang isi-isi dari sholat Jumat ini, apa-apa yang menjadi apa yang menjadi syarat wajib dan syarat sah sholat Jumatnya. Ya, mungkin itu saja ya. Ya, sekarang akan kita lanjut di slide kedua. Iya, oke. Nah, sebelum kita mulai ya, marilah kita awali kegiatan pembacaan kita dengan membaca suratul Fatihah. Al-hadiniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan pembacaan kita pada pagi hari ini menjadi berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, oke anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai juga Bapak akan siapa sih yang hadir pada pagi hari ini? Apakah ada yang mungkin hadir karena sakit atau mungkin ada izin keluar kota? Mana anak-anak? Ada 3 orang nih Pak kayaknya yang Ada. Oh iya kah? Ya. Alasannya apa? Ada yang sakit mungkin? Tahu? Tanpa keterangan? Ya, tanpa keterangan. Oh ya, mudah-mudahan ya kita tetap berpikir positif. Mudah-mudahan yang hadir pada pagi hari ini ya kita doakan senantiasa sehat-sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja kita mulai di pembahasan pertama tentang ketentuan sholat Jumat. Nah, di sini ada 2 poin langsung yang akan kita bahas, yaitu tentang pengertian dan dasar hukum sholat Jumat. Nah, kita mulai ya. Mohon anak-anak untuk memperhatikannya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Sholat Jumat, pengertian ya. Sholat Jumat adalah sholat yang wajib dikerjakan pada waktu zuhur di hari Jumat yang diawali dengan 2 rakaat, yang diawali dengan 2 khutbah. Nah, dasar hukum sholat Jumat, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, di sini saya jelaskan dulu. Jadi, sholat Jumat itu
dilaksanakannya pada hari Jumat. Nah, artinya sebagai pengganti sholat zuhur. Nah, artinya ini hanya dikerjakan oleh laki-laki. Karena perempuan tidak. Pasti banyak bertanya, kenapa sih? Kenapa sih Pak perempuan tidak melaksanakan sholat Jumat? Nah, sebenarnya pertanyaan ini kan sudah menjadi apa? Ya, sudah menjadi sebelum kita dulu kan. Mungkin ada yang belum tahu kenapa perempuan tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, jadi di sini Bapak jelaskan bahwasannya setelah Bapak kaji, Bapak cari di beberapa website bahwasannya itu sudah menjadi ketentuan. Nah, ketentuannya itu dari kapan? Dari zaman Nabi. Artinya sudah Allah tentukan, oh ini sholat Jumat ini untuk khusus yang laki-laki saja. Kenapa perempuan tidak? Nah, itu yang dipertanyaan. Jadi Bapak jelaskan bahwasannya kenapa perempuan tidak? Karena dikhawatirkan. Nah, terjadi fitnah bermacam-macam. Nah, contoh. Nah, perempuan kan kadang yang kalian ketahui itu dianjurkan melaksanakan sholat 5 waktu itu di rumah kan? Nah, di rumah dianjurkan lebih baik di rumah dibanding dengan laki-laki. Nah, kenapa? Karena dikhawatirkan terjadi fitnah. Nah, fitnahnya itu yang seperti apa? Nih, misalkan contoh, perempuan misalkan mau ke masjid, sholat zuhur misalkan gitu ya. Nah, kita ini tidak tahu nih pikiran seorang laki-laki itu kayak apa ketika melihat perempuan nih. Seandainya ada yang mungkin perempuan tuh mau ke masjid itu pakai pakaian yang ya mohon maaf nih ketat mungkin kan gitu, kelihatan bentuk-bentuknya gitu. Nah, itu kan bisa menjadi fitnah. Nah, makanya itu perempuan tuh lebih dianjurkan untuk sholat di rumah. Nah, makanya itu antara sholat 5 waktu dengan sholat Jumat ini saling berhubungan. Artinya perempuan tidak dianjurkan untuk melaksanakan sholat di masjid. Boleh sih, boleh ketika misalkan kita lagi dalam perjalanan, nah itu boleh. Nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Nah, tetapi ketika kita mungkin masih berada di kampung, ya dianjurkan untuk perempuan itu sholat 5 waktu di rumah. Dianjurkan begitu. Sampai di sini paham anak-anak? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau lanjut? Paham, Pak. Ya, oke ya, kita lanjut ya. Nah, jadi di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 surah ke-62 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman. Nah, artinya ditujukan untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang rajin sholat, semuanya itu ya, mencakup orang-orang muslim. Apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, artinya di sini Bapak jelaskan bahwasannya ketika sholat Jumat pada hari Jumat itu telah tiba, misalkan ini sudah mengaji, misalkan kan atau biasanya tuh hari Jumat itu ada orang mengumumkan biasanya yang bisa berinfak untuk almarhum dan almarhumah. Nah, itu segeralah khusus laki-laki ya. Khusus laki-laki segeralah segeralah untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan yang mungkin berprofesi sebagai pedagang, ya silakan tinggalkan jual belinya. Ditutup dulu warung-warungnya. Karena ketika kita sudah meninggalkan wanita untuk melaksanakan sholat Jumat, nah di situ banyak sekali manfaat yang akan kita peroleh ya, karena ini Allah sudah memerintahkan untuk meninggalkan jual beli atau apapun pekerjaan yang mungkin yang ada pekerjaan yang mungkin sedang bertani, mungkin sedang bercocok tanam, atau mungkin yang sedang bekerja di kantor perkantoran, atau mungkin guru, atau mungkin jadi dosen, mungkin itu sama aja sebenarnya seperti jual beli ini. Artinya ketika sudah tiba waktunya sholat Jumat, maka tinggalkanlah profesi-profesi pekerjaan kalian. Nah, artinya di sini penjelasan ya, artinya sholat Jumat ini sangat penting gitu ya bagi laki-laki terutama. Nah, itu sampai sini paham enggak? Ada yang ingin ditanyakan dulu tentang ayat ini? Mungkin belum jelas penjelasannya tentang ayat ini. Sudah jelas anak-anakku sekalian? Jelas, Pak.
Nah, kalau memang mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan ya. Nah, jadi saya Bapak jelaskan ulang, artinya dasar hukum sholat Jumat itu berada dalam surah Al-Jumu'ah. Nah, di situ banyak kajiannya tentang sholat Jumat. Lanjut di slide ketiga. Nah, di situ. Nah, di sini ada empat macam. Sebenarnya ada banyak. Cuman di sini ada 4 macam, yaitu tentang syarat wajib sholat Jumat, syarat sah sholat Jumat, rukun khutbah Jumat, dan adab sholat Jumat. Nah, adab sholat Jumat. Nanti setelah ini Bapak akan membagi dua kelompok aja. Yang satu kelompok A untuk laki-laki dan kelompok B untuk perempuan. Nah, jadi untuk yang laki-laki nanti kelompok A membahas tentang ini. 2, syarat wajib sholat Jumat dan syarat sah sholat Jumat. Nah, kemudian kelompok B yang perempuan membahas tentang rukun khutbah Jumat dan adab sholat Jumat. Nah, nanti di situ di grup sudah Bapak kirim buku fikih PDF-nya. Nanti kalian buka di halaman 69 di bagian bab 5. Di situ dicari macam-macam syarat wajib sholat Jumat itu apa aja. Nah, nanti dicatat, diingat-ingat atau mungkin dicatat di HP boleh. Nah, nanti setelah itu setelah Bapak bubarkan kelompoknya, nanti seperti biasa perwakilan mungkin atau 2 orang lah ya, maksimal 2 orang. 1 orang menjelaskan tentang syarat wajib sholat Jumat dan 1 orang menjelaskan tentang syarat sah sholat Jumat. Nah, dari kelompok yang laki-laki. Nah, nanti misalkan nih syarat wajib sholat Jumat itu ada 5, misalkan apa aja sebutkan. Nah, jadi untuk kelompok yang perempuan yang B mencatat nih apa sih yang menjadi syarat wajib dan apa sih yang menjadi syarat sah sholat Jumat. Nah, jadi biar saling berbagi gitu. Artinya saling berbagi ya. Artinya ya, kalian kan yang perempuan membahas tentang rukun khutbah Jumat dan adab sholat Jumat. Begitu juga sebaliknya nanti. Misalkan rukun khutbah Jumat itu ada 5 misalkan. Nah, nanti disebutkan. Nah, nanti bagian kelompok A itu mencatat apa aja sih yang menjadi rukun khutbah Jumat dan apa aja yang menjadi adab sholat Jumat. Ya, sampai sini paham dah dulu untuk penugasannya pembagian kelompoknya. Paham dah? Enggak, Pak. Ya, paham ya? Ya, artinya nanti dari 2 kelompok ini sama-sama punya gitu kan, sama-sama punya pegangan. Nah, artinya nanti setelah pembubaran kelompok, nanti ketika menjelaskan nanti akan Bapak perkuat lagi, Bapak akan menjelaskan ulang pertanyaan Bapak ngelek. Bapak tadi terdiam kena stroke kah, Pak? Cek. Jelas kah? Jelas, Pak. Ya, oke. Oke, ya, Bapak ulang. Nah, jadi nanti di akhir season, di akhir pertemuan akan Bapak kasih pertanyaan. Misalkan nih, ini pertanyaan masih tentang seputaran 4 ini tadi ya, tentang syarat wajib, syah, rukun khutbah dan adab sholat Jumat. Dan nanti akan Bapak kasih pertanyaan, misalkan 1 pertanyaan tentang syarat wajib, 1 pertanyaan tentang syarat sah. Nanti yang menjawab itu dari bagian yang perempuan, kelompok B. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika Bapak timbulkan pertanyaan rukun khutbah Jumat dan adab sholat Jumat, nanti yang menjawab itu tentang di bagian kelompok yang A. Artinya saling berbagi gitu ya. Nanti misalkan Bapak tanya, kenapa sih syarat wajib sholat Jumat itu harus seorang muslim? Nah, misalnya nanti dijawab, kenapa ya harus seorang muslim? Ya, karena apa itu kan nanti dijawab. Pokoknya dipelajari baik-baik, bukan hanya untuk dicatat itunya aja, misalkan muslim, balik, berakal, bukan. Artinya kalian dibaca juga itu penjelasannya, karena di buku itu sudah ada penjelasannya kenapa harus muslim, kenapa harus berakal gitu. Ya, mungkin itu saja. Silakan kepada sekalian masuk ya di breakout room. Ya, silakan. Bapak kasih waktu sekitar 6 menit lah. Ya, silakan masuk di breakout room. Kita CWK yang di bawah ya, Pak? Ya. Ya, yang perempuan ini di bawah. Yang laki-laki ini di atas.
Oke, baik anak-anakku sekalian. Kita mulai dari yang kelompok A. Tentang syarat wajib sholat Jumat. Ayo, siapa yang mau menyampaikan dari yang kelompok A? Bapak kasih waktu 15 detik. Kalau tidak ada yang mau, akan Bapak tunjuk langsung. 1, 2, 3, ayo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, oke, langsung aja ya. Coba untuk saudara anak nama Muhammad Adib, coba disebutkan syarat wajib sholat Jumat itu apa aja. Ayo, Muhammad Adib, kalau Ya, bisa Pak, ya, menjawab. Pak. Ya, oke. Gitu dong. Syarat wajib sholat Jumat itu yang pertama muslim, harus muslim. Ya, terus pertama muslim, Yang kedua balik. ya dicatat ya yang kelompok B. Ya, balik. Kemudian yang ketiga Yang ketiga itu berakal. Yang keempat Yang keempat laki-laki, merdeka dan sehat. ya, terus yang kelima Orang yang menetap atau bermukim. ya, terus yang keenam Yang keenam, orang yang tidak ada uzur atau halangan yang mencegahnya untuk menghadiri sholat Jumat. ya, oke. Baik, akan Bapak jelaskan. Bentar. Ya, oke ya. Jadi syarat wajib sholat Jumat itu ada 6. Yang pertama itu muslim. Nah, artinya dengan demikian orang kafir itu tidak wajib. Ya, silakan ke toilet, silakan. Oke, artinya yang pertama itu syarat wajib sholat Jumat itu harus muslim. Muslim artinya orang Islam ya yang mengerjakan. Selain orang Islam atau orang Muslim tidak boleh mengerjakan sholat Jumat, termasuk sholat-sholat yang lain sama aja. Nah, terus yang kedua itu balik. Nah, balik ini ialah sudah dewasa, artinya sudah bermimpi bagi yang laki-laki. Nah, dan sudah haid bagi yang perempuan. Artinya antara syarat wajib sholat Jumat dengan sholat biasa itu sholat 5 waktu atau sholat fardu itu sama aja sebenarnya. Ya, sama aja. Cuman yang memperkuat nanti itu di bagian yang ke-6. Artinya yang pertama tadi seorang muslim, yang kedua balik. Nah, balik ialah yang sudah bermimpi bagi yang laki-laki dan haid bagi yang perempuan. Artinya sudah dewasa. Biasanya ini umur umur 12 tahun lah kadang-kadang tuh. Kadang ya 12 tahun lah, 12 ke atas. Nah, terus yang ketiga berakal. Nah, berakal ini orang yang tidak gila, artinya punya pikiran nih, tahu tujuan sholat Jumat itu apa, tahu bisa beradab dikit ketika sholat Jumat itu dan ketika melaksanakan sholat-sholat yang lain. Artinya berakal ini adalah orang yang tidak gila itu ya, orang yang waras pasti. Nah, terus syarat wajib yang keempat ialah laki-laki. Nah, ini sholat Jumat nih yang memperkuatnya, laki-laki, merdeka dan sehat. Artinya laki-laki, seorang laki-laki dan merdeka itu bukan orang yang diperbudak, artinya bukan orang yang diperbudak ya. Terus sehat. Nah, sehat artinya sehat jasmani dan rohani. Artinya dia tuh ketika melaksanakan sholat Jumat itu tidak penyakit gitu kan, tidak misalkan artinya ketika sakit, ketika misalkan seorang laki-laki itu sakit ingin melaksanakan sholat Jumat, dianjurkan tidak perlu sholat Jumat karena kondisi kesehatannya terganggu gitu ya. Artinya tidak dipaksakan untuk sholat Jumat, Bapak. Kemudian yang kelima tentang orang yang menetap atau bermukim. Nah, artinya sholat Jumat ini harus dilaksanakan orang yang bermukim. Artinya misalkan nih saya Bapak di Kota Bangun, ya wajib laksanakan sholat Jumat karena Bapak berdiam atau bertempat tinggal di Kota Bangun. Nah, ketika Bapak melakukan perjalanan ke sana, artinya Bapak tidak dianjurkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, seandainya nih perjalanan dari jauh misalkan yang dilewati itu hutan-hutan, artinya tidak ada masjid, nah, tidak apa-apa, tidak dianjurkan untuk sholat Jumat, tetapi diganti dengan sholat zuhur. Itu ya. Kemudian yang keenam, orang yang tidak ada uzur atau halangan yang mencegahnya untuk menghadiri sholat Jumat. Nah, ini sama aja artinya berhubungan ya dengan yang lain.
tidak ada uzur atau halangan. Misalkan nih tadi contoh sakit misalkan. Nah, artinya tidak dianjurkan untuk sholat Jumat. Nah, mungkin itu ya. Nah, lanjut di bagian syarat sah sholat Jumat. Yang perempuan ingat ya dicatat-catat. Nanti akan ada pertanyaan. Boleh dibuka bukunya. Ya, silakan yang mau kelompok A tentang syarat sah sholat Jumat. Oh ya, ini ya, Bapak jelaskan ulang. Syarat wajib dan syarat sah itu berbeda. Nah, ini Bapak perkuat. Mungkin ada pertanyaan begitu ya. Kalau syarat wajib itu ialah syarat yang memperbolehkannya orang itu memperbolehkan atau tidaknya orang itu melaksanakan sholat. Artinya yang paling intinya itu syarat wajib itu yang berhubungan dengan orangnya langsung. Contoh tadi kan muslim, artinya orang itu. Berakal, artinya yang berhubungan dengan orang itu sendiri. Kemudian baligh, artinya berhubungan dengan orang itu sendiri. Paham nggak? Artinya syarat wajib itu yang berhubungan dengan orangnya. Ini tadi kan seorang muslim, seorang yang baligh, seorang yang berakal. Nah, kemudian laki-laki, merdeka dan sehat. Kemudian orang yang menetap. Nah, artinya yang berhubungan dengan orang. Beda dengan syarat sah. Nah, kalau syarat sah ini dia berhubungan dengan tempat, suatu tempat atau waktu. Nah, kalau syarat wajib tadi berhubungan dengan orang, kalau syarat sah ini berhubungan dengan tempat atau waktu. Nah, misalkan tadi ya, nanti akan dijelaskan. Kalau syarat wajib itu ketika tidak memenuhi syarat, maka tidak dianjurkan untuk sholat. Gitu. Misalkan sakit, kayak tadi ya, sakit, artinya tidak dianjurkan untuk sholat, artinya nggak usah sholat itu. Mungkin bisa diqadha, mungkin di lain-lain waktu gitu ya. Tuh. Nanti kalau syarat sah akan Bapak jelaskan lebih lanjut. Ayo, sekarang tentang syarat sah sholat Jumat. Coba si Abdurrahim disebutkan ada berapa sih syarat sah sholat Jumat? Ayo nak. Ya mungkin Ananda Alam mungkin mau menjelaskan. Pak, saya ke Alam. Sudah siap kah? Kemarin aja. Ayo. Mik. Sabar, Ya. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menyebutkan syarat sah sholat Jumat, Pak. Yang pertama itu tempat sholat Jumat. Para ulama tertentu untuk dilaksanakan sholat Jumat itu diwajibkan di tempat seperti masjid, Pak, suci. Terus Yang kedua itu di sholat Jumat ini dilakukan pada maksudnya waktu sholat zuhur. Terus Yang ketiga, sebelum melaksanakan sholat Jumat harus dilaksanakan terlebih dahulu khutbah. sudah. Yang keempat, dilakukan secara berjamaah, tidak boleh masbuk, tidak boleh sholat sendiri, Pak. Ya oke, bagus ya. Mungkin ada yang lain mau Kelima. menambahkan? Si Alam? Pak, semuanya kah? Alam, Pak, sisanya. Ya, bareng aja. Ayo. Mau nambahkan lagi? Yang kelima itu tidak ada sholat Jumat 2 kali. Jadi sholat Jumat itu sekali seminggu, Pak. Mungkin itu aja, Pak. Ya, Bapak perkuat lagi. Nah, jadi tadi sudah disampaikan oleh Ananda Abdurrahim Al-Amin. Nah, bahwasannya ini kan kita merujuk pada buku ya, buku paket fikih kurikulum 2013. Nah, di situ ada 4 macam syarat sah sholat Jumat. Nah, ini catat baik-baik. Yang pertama itu sholat Jumat diadakan dalam satu tempat atau tempat tinggal baik di kota maupun di desa. Artinya
sholat Jumat ini dilakukan, diadakan dalam satu tempat. Misalkan yang seperti kita sekarang di desa atau di kampung masing-masing itu kan sudah ada disediakan masjid. Artinya dilaksanakan di masjid itu sendiri. Nah, artinya itu ya syarat sahnya. Artinya kayak Bapak penjelaskan tadi bahwasanya syarat sah ini berhubungan dengan waktu dan tempat. Itu kuncinya. Artinya yang pertama syarat sah itu sholat Jumat diadakan dalam satu tempat. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, sholat Jumat diadakan secara berjamaah. Artinya tidak boleh sendiri. Nah, tidak boleh sendiri. Artinya ini dikerjakan berjamaah. Nah, minimal 40 orang laki dewasa. 40 orang laki dewasa minimalnya. Ya, yang kedua itu sholat Jumat diadakan dengan berjamaah. Kan kalau kita pikir-pikir masa iya kalau misalkan sholat Jumat sendiri dia juga yang khutbah, dia juga yang bilal, dia juga yang imam, dia juga yang jadi jamaah, kan tidak mungkin ya. Nah, makanya syarat sah dari sholat Jumat ini yaitu diadakan dengan berjamaah. Nah, beda ya dengan sholat fardu. Nah, kemudian yang ketiga, hendaklah dikerjakan pada waktu zuhur. Nah, artinya sholat Jumat ini diadakan bukan di waktu subuh, bukan di waktu asar, dan bukan di waktu maghrib dan isya. Nah, artinya dikerjakan itu waktu zuhur, harus waktu zuhur, karena sudah ditentukan oleh ulama-ulama kita terdahulu, bahkan dari zaman Nabi kita. Yang ketiga, hendaklah dikerjakan pada waktu zuhur. Kemudian yang keempat ya terakhir, hendaklah dilaksanakan setelah doa khutbah. Artinya sholat Jumat ini dilaksanakan setelah doa khutbah. Nah, yang kayak kita ketahui, khutbah yang pertama, habis itu sholawat, baru khutbah kedua, baru kita melaksanakan sholat. Artinya sholat ini beda dengan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, kalau sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu kan kita sholat dulu baru khutbah. Nah, kalau misal ya oke anak-anakku sekalian, Bapak lanjut aja langsung biar menghemat waktu. Jadi syarat sah sholat Jumat itu tadi ada 4. Yang pertama, sholat Jumat diadakan dalam satu tempat. Yang kedua, sholat Jumat diadakan secara berjamaah. Yang ketiga, hendaklah dikerjakan pada waktu zuhur. Artinya bukan dikerjakan pada waktu lain. Kemudian yang terakhir, yang keempat, hendaklah dilaksanakan setelah doa khutbah. Nah, artinya syarat sah sholat Jumat itu ada 4. Nah, ketika misalkan salah satu dari syarat sah ini tidak dilaksanakan atau tidak dikerjakan atau tidak terpenuhi, maka sholat Jumat itu dinyatakan tidak sah. Nah, artinya ketika kita memaksa untuk mengerjakannya, artinya tidak dapat pahala. Sampai sini paham tentang syarat sah dan syarat wajib? Semuanya anak-anakku sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Mumpung masih kita bahas tentang seputar syarat wajib dan syarat sah. Ditanyakan aja, mungkin yang kurang paham di bagian apa itu kan ditanyakan aja, enggak apa-apa. Nah, karena gitu. Gimana? Atau kita lanjut? Oke, ya, semiap, sama jarang. Oke, kita lanjut. Sekarang dari kelompok B, ya, sampaikan tentang rukun khutbah Jumat. Ada berapa rukun khutbah Jumat? Dan disampaikan aja, apa-apa aja sih menjadi rukun khutbah Jumat. Yang perempuan mungkin, Bapak tunjuk langsung ya. Coba Yuyun Hadianti. Pak. Ya. Rukun khutbah Jumat ya, Pak? Ya, Nak. Ya, rukun khutbah Jumat itu yang pertama ada membaca hamdalah. Yang kedua itu membaca 2 kalimat syahadat pada khutbah pertama dan kedua. Yang ketiga itu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Terus tuh wasiat untuk takwa. Yang kelima, membaca ayat Al-Quran pada salah satunya. Dan yang terakhir itu doa untuk umat Islam. Ya. Oke, akan Bapak jelaskan. Tadi seperti apa yang dikatakan Ananda Yuyun tadi, bahwasannya rukun khutbah Jumat itu terdiri dari 5. Nah, khutbah. Isi khutbah itu rukunnya harus terpenuhi. Kalau misalkan tidak terpenuhi dari kelima rukun ini, maka batal itunya, tidak sah khutbah Jumatnya. Artinya tidak boleh dilaksanakan khutbah Jumatnya itu, batal.
Maka dari itu untuk khotib atau yang ingin menyampaikan materi dari khutbah ini, nah itu harus mempersiapkan nih. Yang pertama, hamdalah, alhamdulillah ya. Artinya ketika khutbah tuh kadang nih perempuan juga kan sering nih, mungkin memang sudah dari dulu melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, paling sudah mendengarkan kan itu artinya yang pertama, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu hamdalah. Nah, kemudian yang kedua dilanjutkan dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu dilanjutkan dengan syahadat. Dengan syahadat dan sholawat. Nah, terus dilanjutkan dengan wasiat untuk takwa. Nah, biasanya kan kalau misalkan kita mendengarkan khutbah Jumat atau khutbah Idul Fitri dan Idul Adha, paling biasanya itu ada kayak gini. Saya sebagai khotib ingin menyampaikan bahwasanya kita selalu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan apa-apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa-apa yang dilarangkannya. Nah, kalian pasti sering mendengar seperti itu. Atau misalkan dibacakan ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, misalnya itu salat ya. Itu namanya wasiat takwa. Takwa itu untuk mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larang-larangannya. Kemudian yang keempat, membaca ayat Al-Quran pada salah satunya. Nah, biasanya ini sebelum mengakhiri khutbah yang pertama biasanya dibacakan, misalkan Bismillahirrahmanirrahim wal 'ashr. Nah, kadang-kadang itu kan biasanya dibaca. Itu merupakan rukunnya. Kemudian yang kelima, doa untuk umat Islam. Nah, biasanya di akhir khutbah yang kedua itu ada doa. Nah, artinya untuk mendoakan misalkan Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Nah, itu kadang berada di akhir khutbah yang kedua. Artinya, kelima rukun ini harus terpenuhi ketika kita ingin menyampaikan khutbah atau isinya. Mulai dari ucapan alhamdulillah, ucapan syahadat, ucapan sholawat kepada Nabi, kemudian wasiat untuk takwa, kemudian membaca ayat Al-Quran, dan yang terakhir membaca doa untuk umat Islam. Nah, itu merupakan rukun khutbah Jumat. Nah, kenapa ini sangat penting? Nah, karena kita tidak tahu nih. Nah, siapa tahu salah satu dari di antara kalian suatu saat nanti mungkin entah itu sekarang atau nanti bisa jadi disuruh khutbah misalkan. Nah, jadi kalian tahu nih apa-apa sih menjadi rukunnya. Artinya ketika itu terlaksana maka khutbah Jumatnya itu sah. Kalau misalkan tidak terlaksana maka khutbah Jumat itu tidak sah. Nah, yang manfaat bagi perempuan artinya yang seperti Bapak katakan dari awal itu bahwasannya kalian mungkin nanti suatu saat nanti ketika memiliki anak laki-laki kalian bisa mengajarkan itu. Nah, mungkin ada yang tidak tahu anak-anak kalian ajarkan, mungkin suami-suami kalian ajarkan. Itu artinya bukan berarti kita belajar ini hanya untuk laki-laki, cuman perempuan juga tetap harus belajar untuk sama-sama saling mengetahui. Nah, lanjut di bagian adab sholat Jumat. Adab sholat Jumat. Ya, yang perempuan. Pada siapa nih? Saya tunjuk aja ya. Langsung Cela. Ada kah? Ya. Ada, Pak. Ya, silakan. Jadi Sampaikan. adab sholat Jumat yang pertama, sebelum berangkat ke masjid, hendaknya mandi Jumat, memotong kuku dan kumis, berpakaian bersih dan putih, dan memakai wangi-wangian. Kemudian adab sholat Jumat yang kedua, hendaknya berangkat ke masjid lebih awal, dihindari datang sebelum imam sesudah menyampaikan khutbahnya. Kemudian mengisi saf yang kosong, mengerjakan sholat tahiyatul masjid sebanyak 2 rakaat, kemudian memperbanyak zikir, berdoa, membaca sholawat Nabi, atau membaca Al-Quran sebelum imam naik mimbar. Kemudian yang kelima, mendengarkan khutbah. Jadi tidak boleh berbicara, menegur jamaah dan mengantuk atau tidur sehingga tidak mengetahui isi khutbah. Kemudian yang keenam, jamaah tenang mendengarkan khutbah dan duduk menghadap ke arah kiblat. Dan yang terakhir, jamaah berdoa atau membaca istighfar saat khatib duduk di antara 2 khutbah. Oke, terima kasih kepada Ananda Sela. Nah, Bapak perkuat lagi bahwasannya
adab sholat Jumat ini terdiri dari 7 macam ya, ada 7 macam. Nah, kenapa sih dikatakan adab sholat Jumat? Artinya ini ketika kita hendak melaksanakan sholat Jumat, entah itu sebelum pergi sholat Jumat, setelah melaksanakan sholat Jumat, atau sedang berada di dalam masjid ketika beribadah sholat Jumat. Nah, bahwasan ini harus terpenuhi. Sebenarnya tidak harus terpenuhi sih, cuman alangkah baiknya kalau ingin pahala plus, nah ini boleh diamalkan. Misalkan nih, yang pertama tadi, sebelum berangkat ke masjid, hendaklah terlebih dahulu mandi Jumat, memotong kuku dan kumis, berpakaian bersih dan putih, dan memakai wangi-wangian. Sama seperti kita melaksanakan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Ya, sebelum berangkat masjid, kita harus mandi dulu. Artinya mandi itu boleh misalkan mandi Jumat, nah mandi Jumat boleh, terus memotong kuku, itu merupakan sunnah-sunnah. Artinya adab sholat Jumat ini alangkah baiknya dikerjakan gitu ya. Seperti kita melaksanakan sholat sunnah. Artinya kalau dikerjakan itu tidak apa-apa, mendapat pahala. Kalau misalkan tidak dikerjakan itu tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Cuman alangkah baiknya kalau misalkan sebelum kita melaksanakan sholat Jumat nih, kita nih harus memakai wangi-wangian biar harum gitu kan, biar orang di samping kita tuh enak juga gitu kan, mencium bau-bau wangi-wangian gitu. Kan kadang nih, seperti Bapak sendiri mengalami kan, kadang misalkan ada orang, mohon maaf ya, mohon maaf, ada orang misalkan dari perjalanan jauh mungkin kan, dari mungkin yang sales bis itu kan, yang tukang antar barang-barang. Nah, kadang dia tuh datang ke masjid ya lewat di depan kita permisi ya, itu kita tahu sendiri tuh kan, orang yang mungkin belum mandi itu kan kayak apa itu. Nah, makanya meskipun kita berada di dalam perjalanan jauh ya, hendaknya kita tuh mempersiapkan sebenarnya, mempersiapkan nih apa-apa sih menjadi yang supaya orang tuh beribadah tenang. Nah, kadang Bapak tuh sering ketika ibadah sholat itu kadang di depan itu ya ada orang yang mungkin sudah mandi mungkin kan, cuman lupa pakai wangi-wangian, cuman ya bau badannya itu kan, mohon maaf. Nah, makanya itu alangkah baiknya memakai wangi-wangian, mandi, berpakaian bersih dan putih diutamakan. Itu adab sholat Jumat yang pertama. Kemudian yang kedua, hendaknya berangkat ke masjid lebih awal. Dihindari datang sebelum imam sudah menyampaikan khutbahnya. Artinya di sini diutamakan berangkat ke masjid itu misalkan pas orang lagi ngaji masjid, atau mungkin lagi menyampaikan infak-infak untuk almarhum dan almarhumah. Nah, atau mungkin misalkan lagi kepepet, boleh datang pas azan yang pertama. Ya, tidak dianjurkan untuk datang ketika seorang khatib menyampaikan khutbah yang kedua. Nah, maka sholat itu tidak sah. Ya, tidak boleh dikerjakan, mending pulang aja gitu. Misalkan nih dia nih udah tahu sholat Jumat, udah tahu nih khutbah sudah naik, khatib sudah naik, sudah menyampaikan khutbah yang pertama. Dia tuh kadang-kadang nongkrong-nongkrong di luar. Nanti pas orang sudah iqamah, nah, mau sholat baru dia masuk. Wah, itu mending nggak usah sholat Jumat. Nah, sholat dulu di daerah Bapak sini, di daerah Kota Bandung dulu, ada memang tempat perkumpulan orang-orang tua ya, orang-orang tua kumpul-kumpul ketika sholat Jumat. Kadang tuh Bapak ketika datang, ya, orang-orang tua tuh masih itu nongkrong, ngerokok, biasa itu lagi minum-minum air putih gitu kan, minum-minum apa gitu kan, nggak tahu. Nah, nanti pas ketika sudah saatnya mau melaksanakan sholat Jumat, sudah saatnya melaksanakan sudah iqomah, nah, kadang orang tua tuh baru masuk cari tempat di mana nih. Nah, makanya itu ya, hendaknya di awal berangkat ke masjid itu lebih awal. Ini khusus yang laki-laki ya, terutama yang perempuan buat jadi pembelajaran aja. Kemudian yang ketiga, mengisi saf yang kosong. Nah, ketika misalkan kalian sudah masuk ke masjid, sudah datang lebih awal, sudah mandi sebelum Jumat, nah ketika masuk ke masjid, melihat saf yang kosong di depan diisi. Nah, karena diisi aja. Soalnya pahala saf yang paling depan itu ibarat hewan. Seperti yang Bapak pelajari biasanya itu, saf yang paling depan itu pahalanya seperti badan unta. Nah, badan unta kan besar. Nah, di saf kedua itu seperti misalkan kita ibaratkan badan sapi. Nah, saf yang ketiga itu pokoknya semakin saf ke belakang semakin mengecil. Pahalanya itu ya, pahalanya semakin mengecil. Apalagi kita berada di belakang imam misalkan, itu pahalanya lebih banyak lagi. Nah, itu yang ketiga ya, mengisi saf yang kosong. Kemudian yang keempat, memperbanyak zikir, berdoa, membaca sholawat Nabi atau membaca Al-Quran sebelum imam naik mimbar. Artinya sambil menunggu azan, nah kita boleh di situ banyak zikir, astagfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd, ulang-ulang terus itu, dan memperbanyak berdoa dan bersolawat. Nah, karena Nabi menyanyikan bahwasannya barang siapa yang bersolawat untukku 1 kali, maka Allah akan membalasnya sebanyak 10 kali. Nah, barang siapa yang bersolawat kepadaku 10 kali, maka Allah akan membalasnya sebanyak 100 kali.
Dan barang siapa yang berselawat atasku sebanyak 100 kali, maka Allah akan membalasnya sebanyak 1000 kali. Dan barang siapa yang berselawat atasku sebanyak 1000 kali, maka surga baginya. Maka itu ya. Kadang kalau misalkan sambil nunggu imam, sambil nunggu azan, mungkin masih banyak waktu luang, boleh membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, bersolawat sih lebih utama, itu lebih banyak pahalanya. Nah, itu yang keempat ya. Kemudian adab sholat Jumat yang kelima, mendengarkan khutbah. Nah, artinya tidak boleh berbicara. Nah, ketika imam sudah mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, duduk imam. Nah, itu sudah batasnya, sudah batas, kita tidak boleh ngobrol sama orang kanan, orang kiri, orang depan. Nah, tidak boleh. Tidak dianjurkan untuk mengobrol. Nah, artinya, dan kalau ketika misalkan ada orang tertidur di samping kita, kita tidak boleh menegur. Nah, tidak boleh menegur. Atau mungkin misalkan ada anak-anak lari-lari misalkan di depan kita, tidak boleh ditegur, biarkan aja. Nah, supaya orang-orang di samping kita yang mungkin lagi fokus mendengarkan khutbah, nah dia terjaga. Artinya dia tuh mendengarkan dari awal sampai akhir tidak terganggu. Artinya kita diam aja gitu, tidak boleh menegur. Batasnya itu mulai dari imam mengucapkan salam. Lanjut di bagian yang ke-6, jamaah tenang mendengarkan khutbah dan duduk menghadap ke arah kiblat. Nah, artinya seperti tadi, sama aja ya, kurang lebih. Artinya ketika khutbah sedang disampaikan, ya sudah duduk tenang, santai, sambil mungkin pejam-pejam mata sambil mendengarkan boleh. Nah, mungkin yang kadang-kadang laki-laki itu ada, kalau misalkan sudah dapat tempat yang bersandar di tiang-tiang, biasanya kadang ketidur itu. Kadang bapak sempat tuh di samping bapak tuh kadang ada orang tua ketidur tuh sampai kepalanya tuh sujud sendiri gitu loh, kayak gini ya. Sujud sendiri gitu, nanti bangkit aja gitu. Kadang ada orang yang sudah mau ruku. Nah, di samping bapak tuh sering mungkin anak-anak sekalian mungkin pernah mengalaminya ketika sholat Jumat yang laki-laki terutama. Bapak tuh sering ketika melaksanakan sholat Jumat, nah itu kadang ada orang tua nih sama anaknya berdua itu sama-sama tidur. Jadi pas orang sudah mau ruku, baru dia bangun. Baru dia bangun. Pas orang sudah mau ruku rakaat pertama, baru dia bangun. Ya Allah, dia bilang, langsung dia bangkit, langsung ikut imam. Nah, gitu ya. Jadi itu makanya dianjurkan mandi sebelum sholat Jumat. Nah, dan tidak dianjurkan untuk makan. Jangan makan dulu. Kadang makan setelah kita makan itu biasanya membuat kita ngantuk gitu ya. Kadang habis makan tuh udah 5 menit, mungkin 5 menit sampai 10 menit udah mulai ngantuk tuh. Ada efek-efeknya sudah biasanya kadang ngantuk, sudah mau ketidur itu kan. Nah, makanya dianjurkan mandi dan tidak dianjurkan untuk makan. Makan itu setelah sholat Jumat. Kemudian yang terakhir, nah ini yang terakhir ya. Jamaah berdoa atau membaca istighfar saat khatib duduk di antara dua khutbah. Nah, ketika khatib sudah selesai melaksanakan khutbah yang pertama, biasanya itu khatib duduk dan Bilal membaca doa. Nah, disuruh diaminkan, berdoa bersama-sama dan memperbanyak istighfar. Sampai di sini ada yang ditanyakan, nah, mohon maaf Bapak hanya menyampaikannya dengan metode ceramah saja. Soalnya tadi sebenarnya Bapak mau pakai laptop, cuman mau share screen sendiri, cuman tadi ini wifi di kampung Bapak ini lagi gangguan. Dan juga jadi sebelum kita mulai ini Bapak ditelepon dari pihak pusat ya Jakarta. Tadi menelpon urusan. Nah, makanya itu kayak kepepet itu, makanya Bapak cuma pakai HP. Nah, ini seriusannya enggak bohong. Ada yang mungkin ingin ditanyakan sebelum Bapak tutup? Mungkin mulai dari syarat wajib, pengertian, dasar hukum, syarat sah sholat Jumat. Silakan. Pak, gimana misalkan kalau ada orang yang masih beranggapan yang perempuan nih? Saya ada temu beberapa teman gitu kan. Dia itu bilang dia sering kadang-kadang melaksanakan sholat Jumat tapi di rumah. Nah, itu gimana itu anggapannya, Bang? Itu perempuan nggak? Iya. Gini ya. Ada beberapa beranggapan kayak gitu. Oh, dia sholat Jumat di rumah gitu ya? Ya oke ya, Bapak langsung jawab aja. Kalau misalkan menurut Bapak sendiri nih ya, mohon maaf menurut Bapak sendiri, kalau misalkan ada kurang, mungkin salah satu anak mungkin yang tahu, silakan diluruskan. Kalau menurut Bapak sendiri ya, seperti apa yang Bapak katakan lebih awal itu, perempuan itu ketika hari Jumat di waktunya zuhur itu alangkah baiknya atau memang diwajibkan untuk melaksanakan sholat zuhur, diganti dengan sholat zuhur. Nah, kalau tanggapan Bapak seperti itu ya sebenarnya tidak jadi masalah.
tidak jadi masalah ya, tidak menjadi perdebatan. Cuman alangkah baiknya itu kan, mending kita melaksanakan yang perempuan ya, khususnya perempuan melaksanakan sholat zuhur aja diganti. Kalau misalkan setelah selesai sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur. Nah, atau boleh mungkin misalkan yang perempuan nih ya, misalkan ada rumahnya yang dekat-dekat masjid, mungkin mau mendengarkan khutbah ya, tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Nah, nanti ketika selesai jamaah di masjid melaksanakan sholat Jumat, nah baru perempuan melaksanakan sholat zuhur. Atau boleh ketika masuk azan, nah langsung masuk perempuan melaksanakan sholat zuhur. Gimana? Sudah bisa dipahami tidak dulu? Artinya sebenarnya Terima kasih. ya, tanggapan Bapak tidak jadi masalah sebenarnya. Cuman alangkah baiknya ya mending diganti dengan sholat zuhur aja gitu kan. Biar tidak terjadi fitnah bermacam-macam. Nanti biasanya itu kadang ada tanggapan online kalau melihat gitu, wah ini aliran sesat nih. Nah, makanya itu. Makanya seperti apa yang Bapak katakan dari awal tadi, bahwasannya kenapa perempuan itu dianjurkan untuk melaksanakan sholat di masjid. Nah, karena khawatirnya nih akan terjadi fitnah bermacam-macam. Itu ya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Yang mungkin kurang paham di bagian syarat wajib. Saya Pak, saya mau bertanya. Kan di buku itu dijelaskan bahwa salah satu adab itu disuruh memakai baju berwarna putih. Nah, pertanyaan saya Pak, kan sekarang itu kan banyak orang pakai baju bermacam-macam, baju muslimnya bermacam-macam. Lalu kenapa disuruh memakai pakaian putih? Ya oke, itu aja. Ya oke ya. Bapak langsung jawab aja ya. Nah, di sini tadi kan kita bahas bahwasannya dianjurkan untuk memakai pakaian putih. Artinya gini, kenapa sih kita harus dianjurkan untuk memakai pakaian warna putih? Nah, Bapak jelaskan. Karena pakaian warna putih itu kan kadang polos aja kan. Nah, polos artinya ketika kita hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya nih tidak dianjurkan untuk memakai pakaian yang mungkin mencolok tuh. Kadang sekarang kan ada nih pakaian yang misalkan ada mungkin gambar kayak gambar emas-emas, sama ini baju gamis gitu kan. Nah, makanya itu kita sebenarnya itu untuk menghindari fitnah aja. Sebenarnya untuk menghindari fitnah. Misalkan nih, kadang misalkan niat kita ini memang sudah mau pakai aja, bukan untuk menunjukkan nih kita nih punya baju yang mencolok-colok. Sebenarnya bukan itu. Nah, artinya kita tuh lebih baik menghindari fitnah. Makanya ketika kita hendak melaksanakan sholat Jumat ataupun sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu kita dianjurkan untuk memakai baju putih. Nah, karena untuk menghindari fitnah tersebut tadi. Nah, kadang kan misalkan ada orang yang pakaian misalkan warna putih, tapi lebih mencolok ya, nah jadi masalah. Yang penting warna putih itu kan, karena putih itu melambangkan kesucian. Artinya kita tuh menandakan bahwa aku nih semangat nih mengerjakan sholat Jumat, semangat nih melaksanakan sholat fardu, semangat nih melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Semangat dalam kesucian. Artinya itu lebih baik kita menghindari terjadinya fitnah bermacam-macam. Kadang nih misalkan ya si Alam. Nah, si Ananda Alam ini pakaian baju gamis yang warnanya tuh mencolok, misalkan warna pink. Nah, warna pink. Ada misalkan motifnya tuh beremas-emas gitu kan. Nah, kadang kalau orang lain ngeliat tuh pas Alam masuk masjid, ngerinya ini orang kaya ini. Nah, kadang kan pikiran orang tuh kayak gitu. Sebenarnya kan tujuan kita untuk memakai baju itu kan bukan berarti kita untuk sombong, untuk ria terhadap orang lain, mau menunjukkan nih, aku nih pakai baju bagus nih. Bukan. Karena itu kan memang niat kita, aku nih semangat nih. Semangat dalam melaksanakan sholat. Artinya aku harus memakai pakaian yang rapi dan bagus gitu kan. Nah, mending kita memakai pakaian yang lebih mencolok seperti itu daripada kita memakai pakaian kaos oblong, mungkin baju yang segini aja ya. Nah, lebih baik pakai pakaian yang muslim lah ibarat itu. Tetapi di sini kan dijelaskan dalam adab sholat Jumat itu dianjurkan memakai pakaian warna putih. Nah, memakai pakaian warna putih dianjurkan gitu ya. Kalau misalkan putihnya mungkin lagi dicuci karena hujan ya, tidak apa-apa, ada jadi masalah. Pakai pakaian warna lain mungkin, yang asalkan pakai pakaian tetap baju muslim, baju koko ya, nggak apa-apa. Gimana? Anda dalam bisa dipahami? Baik Pak, terima kasih. Ya. Mungkin yang lain sebelum Bapak tutup? Oke, Bapak kasih satu pertanyaan aja ya sebelum kita mengakhiri. Siapa yang bisa menjawab? Langsung nyalakan mic-nya ya, di unmute. Bapak tanya lagi. Apa perbedaan dari syarat wajib dan syarat sah?
Siapa yang bisa menjawab? Tadi Bapak sudah jelaskan perbedaan dari syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat terutama. Perbedaan syaratnya aja. Syarat wajib itu apa? Syarat sah itu apa? Ada yang bisa menjawab? Ayo. Saya Pak. Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi perbedaannya itu kalau syarat sah itu kalau syarat wajib itu berhubungan dengan orang muslim. Nah, berhubungan dengan orangnya langsung gitu. Kalau syarat sah itu berhubungan dengan tempat gitu. Dilaksanakan di tempat yang dilaksanakan di tempat seperti masjid gitu. Sip. Ya, itu saja ya. Mungkin terima kasih kepada anakku sekalian. Mohon maaf Bapak hari ini tidak bisa mengajar dengan maksimal karena ada urusan mendadak tadi dan ada juga gangguan dari wifi di sini. Nah, mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita sama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Silakan mungkin yang mau di-unmute-kan mic-nya boleh. Nah, kita bersama-sama solawat sebelum kita mengakhiri. 1, 2, 3. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, taqabbalallahu minkum, inna minkum taqabbal ya karim. Sekian, kurang dalamnya Bapak mohon maaf. Marilah kita tutup pembacaan kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi bisa membawa manfaat untuk kita semua dan bisa menjadikan pembelajaran untuk kita semua. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian, syukran ala husni ihtimamikum. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.